Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dengan NIM 2361201233. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review dari beberapa jurnal yang membahas tentang analisis kinerja keuangan pada PDHM dan juga perusahaan yang membahas tentang kinerja keuangan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana kondisi keuangan perusahaan daerah air minum dan kinerja keuangan perusahaan internasional, serta bagaimana penilaian kinerja keuangan dilakukan menggunakan rasio keuangan. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas, namun tetap kritis, mulai dari tujuan penelitian, metode yang digunakan, hingga hasil dan kesimpulan dari masing-masing jurnal. Yang pertama adalah latar belakang. Jurnal pertama membahas tentang analisis kinerja keuangan pada PDAM Tirta Lontar, Kabupaten Kupang. Penelitian ini penting karena PDAM merupakan perusahaan daerah yang berperan dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PDAM selama periode 2014 sampai 2018 dengan menggunakan standar dan penilaian dari pemerintah. Artinya, penilaian ini fokus untuk melihat apakah kondisi keuangan PDAM ini sehat atau tidak. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Jadi penelitian ini menghitung dan menganalisis angka-angka keuangan tanpa wawancara atau observasi langsung. Berikutnya ada hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan PDAM ini masih tergolong kurang baik dengan nilai rata-rata sekitar 30,45. Bahkan pada tahun 2018 kinerjanya masuk kategori tidak baik. Penyebabnya, hal ini disebabkan oleh rendahnya likuiditas dan tingginya biaya operasional. Secara kritis, penelitian ini sudah memberikan gambaran kondisi keuangan dengan cukup jelas. Namun penelitian ini masih memiliki kelemahan karena tidak membahas solusi yang konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kesimpulan, PDAM Tirta Lontar masih memiliki kinerja keuangan yang kurang sehat dan perlu adanya perbaikan terutama dalam pengelolaan biaya dan peningkatan pendapatan. Oke, berikutnya jurnal kedua membahas tentang analisis kinerja keuangan PDAM Kabupaten Pulau Morotai. Sama seperti jurnal pertama, penelitian ini juga fokus pada perusahaan daerah air minum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan PDAM dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Jadi tujuannya lebih ke penilaian kondisi, bukan mencari solusi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan. Artinya, peneliti menganalisis angka tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan PDAM Kabupaten Pulau Morotai masih belum optimal. Beberapa rasio keuangan menunjukkan bahwa standar beberapa rasio keuangan menunjukkan bahwa perusahaan belum memenuhi standar yang diharapkan. Jika dilihat secara kritis, penelitian ini sudah cukup baik dengan menggambarkan kondisi keuangan, namun sama seperti jurnal pertama, penelitian ini belum memberikan rekomendasi yang jelas dan spesifik. Kesimpulannya, PDAM Kabupaten Pulau Morotai masih perlu meningkatkan kinerja keuangan agar dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi sebagai penyedia layanan publik. Pada jurnal ketiga ini, penelitian masih membahas kinerja keuangan perusahaan tetapi mulai menggunakan pendekatan yang lebih analitis dalam melihat kondisi keuangan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan kondisi keuangan mereka sehingga dapat diketahui karakteristik masing-masing kelompok. Penelitian ini menggunakan metode analisis klaster, khususnya metode WAR, yang bertujuan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan kemiripan data keuangan. Metode ini mengelompokkan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang mirip dalam satu kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan terbagi menjadi beberapa kelompok dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada kelompok dengan profit tinggi dan kondisi sehat, ada kelompok dengan profit negatif, ada juga yang liquid tapi kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak merata dan memiliki pola tertentu. Penelitian ini cukup kuat secara metodologi karena menggunakan analisis yang lebih kompleks dibandingkan jurnal sebelumnya. Namun, penelitian ini tidak melakukan validasi tambahan sehingga hasilnya belum diuji secara lebih luas. Kesimpulannya, kondisi keuangan perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan perbedaan kinerja secara signifikan. Berikutnya ada jurnal keempat dengan judul The Influence of Liquidity and Solvency on Performance Within the Healthy Care Industry.
Ditulis oleh Larissa Bertrand tahun 2021. Secara sederhana, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan, apakah kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi performa bisnis mereka, khususnya kemampuan membayar utang jangka pendek, kemampuan membayar utang jangka panjang, dan pengaruhnya terhadap keuntungan perusahaan. Latar belakangnya itu, peneliti menjelaskan bahwa perusahaan kesehatan sekarang berkembang pesat karena teknologi medis makin maju, masyarakat makin peduli kesehatan, dan permintaan layanan kesehatan terus meningkat. Makanya banyak perusahaan kesehatan jadi perusahaan besar, masuk pasar saham dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tapi di sisi lain, perusahaan kesehatan juga menghadapi tantangan besar seperti biaya operasional tinggi, krisis ekonomi, sampai pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi kinerja perusahaan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada 34 perusahaan healthcare yang terdaftar di NYSE selama periode 2005 sampai 2020. Artinya, data yang dipakai cukup panjang, bahkan mencakup krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19. Variabel yang diteliti yaitu satu likuiditas. Likuiditas itu kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Penelitian ini memakai current liquidity ratio dan quick liquidity ratio. Yang kedua ada solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang. Diukur menggunakan debt to equity ratio atau DER. Berikutnya ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diukur lewat return on asset atau ROA, gross margin, operating margin, dan EBITDA margin. Nah, sekarang masuk ke bagian paling penting, yaitu hasilnya. Likuiditas berpengaruh positif. Penelitian ini menemukan bahwa current liquidity ratio dan quick liquidity ratio berpengaruh positif terhadap ROA. Artinya, kalau perusahaan punya kemampuan yang baik untuk membayar kewajiban jangka pendek, maka performa aset perusahaan juga cenderung meningkat. Peneliti menjelaskan, perusahaan kesehatan yang punya perusahaan medis dan kas juga biasanya memberikan layanan yang baik dan menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Tapi ada dampak negatif juga. Menariknya, beberapa indikator likuiditas ternyata bisa berdampak negatif kalau nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Misalnya, kalau terlalu banyak aset menganggur atau uang kas tidak dipakai secara produktif, ini justru bisa menurunkan performa perusahaan. Jadi intinya, likuiditas harus dijaga di level yang ideal. Pengaruh solvabilitas. Untuk solvabilitas atau DER, hasil penelitian menunjukkan DER berpengaruh negatif terhadap performa perusahaan. Artinya, semakin tinggi utang dibanding modal, semakin besar risiko perusahaan, dan itu bisa menurunkan ketergantungan jangka panjang. Karena perusahaan harus fokus membayar utang dan bunga pinjaman, dampak pandemi COVID-19, penelitian ini juga menyinggung kondisi saat pandemi. Banyak rumah sakit dan perusahaan kesehatan mengalami tekanan likuiditas karena biaya meningkat, pasien COVID melonjak, dan aktivitas normal terganggu. Karena itu, perusahaan kesehatan perlu mengatur arus kas, menjaga struktur modal, dan membuat strategi keuangannya lebih stabil. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah, likuiditas punya pengaruh penting terhadap performa perusahaan kesehatan. Solvabilitas juga mempengaruhi performa, terutama kalau utang terlalu tinggi. Perusahaan juga menjaga keseimbangan keuangan supaya tetap profit dan bertahan dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya jurnal yang keempat yang berjudul jurnal yang terakhir yang berjudul Financial Performance and Corporate Governance on Firm Value Evidence from Spain, karya Leslie Rodriguez Valencia tahun 2025. Penelitian ini mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang bikin nilai perusahaan meningkat. Apakah karena perusahaan punya keuntungan besar, atau karena tata kelola perusahaannya bagus, atau masalah karena faktor lain? Nah, itu yang dibahas penelitian ini. Isi penelitian, peneliti mengambil sampel 91 perusahaan kecil dan menengah di Spanyol. Selama periode 2015 sampai 2019, mereka meneliti dua hal utama: kinerja keuangan perusahaan, corporate governance atau tata kelola perusahaan. Bagian 1, kinerja keuangan. Yang pertama dibahas adalah profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Di penelitian ini dipakai indikator seperti ROA dan ROE. Hasilnya, profitabilitas ternyata punya pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin besar keuntungan perusahaan, biasanya investor juga semakin tertarik. Karena investor melihat perusahaan ini sehat dan punya prospek bagus ke depannya. Jadi, gampangnya, kalau perusahaan untung terus, nilai perusahaan juga cenderung naik.
Yang bagian 2 ada likuiditas. Ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Tapi ternyata hasil penelitian menunjukkan likuiditas nggak terlalu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kenapa? Karena investor ternyata nggak cuma melihat perusahaan bisa bayar utang atau enggak, tapi mereka lebih fokus ke perusahaan ini berkembang dan menghasilkan keuntungan besar atau tidak. Berikutnya ada efisiensi perusahaan. Nah, ini menarik nih. Peneliti juga melihat efisiensi perusahaan lewat rasio yang namanya TATO atau Total Asset Turnover. Awalnya dipikir semakin efisien perusahaan harusnya nilainya semakin bagus dong. Tapi hasilnya, penelitian justru menunjukkan pengaruh negatif. Artinya, kadang perusahaan yang terlalu fokus memaksimalkan aset justru dianggap kurang investasi atau kurang berkembang dalam jangka panjang. Jadi, efisien aja ternyata belum tentu bikin investor yakin. Berikutnya ada struktural modal dan utang. Penelitian ini juga membahas soal penggunaan utang. Hasilnya, leverage atau tingkat penggunaan utang yang tinggi, juga risiko perusahaan. Investor biasanya lebih hati-hati kalau perusahaan terlalu banyak pinjaman. Yang terakhir ada corporate governance. Nah, sekarang masuk ke bagian corporate governance atau tata kelola perusahaan. Yang paling berpengaruh ternyata adalah keberadaan pemegang saham pengendali. Artinya, kalau ada pemilik utama yang benar-benar mengawasi perusahaan, kinerja perusahaan bisa jadi lebih terkontrol. Karena manajemen jadi nggak bisa sembarangan mengambil keputusan. Sedangkan faktor lain seperti jumlah direksi, direktur independen atau CEO merangkap jabatan ternyata nggak terlalu berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah profit perusahaan sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pengawasan dari pemegang saham utama juga penting. Tapi nggak semua rasio keuangan atau sistem tata kelola otomatis bikin nilai perusahaan naik. Karena pada akhirnya, setiap perusahaan punya kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Oke, jadi kesimpulan dari keseluruhan jurnal yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PDAM masih memiliki permasalahan dalam kinerja keuangan. Selain itu, penelitian yang ada masih cenderung bersikap deskriptif dan belum banyak memberikan solusi strategis yang konkret. Namun, terdapat juga penelitian yang mulai menggunakan metode yang lebih kompleks seperti analisis cluster untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.